kasih setiamu sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu aku bersorak memuji Engkau. Lalu renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku tunaikan demi namamu. Bila ku renungkan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi seumur hidupku.
sampaikan demi namamu. Oh, terima kasih, kami memuliakanmu. Memuji-mujimu. Haleluya. Oh, haleluya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa, sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, sungguh hanya Kau, tadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Dan sekali lagi katakan, hanya Engkau, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, juru isi hatiku. Kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu.
dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku nikmati indahnya kasih-Mu, Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sekali katakan, ku nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan Tuhan. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hari ini mari kami dapat bersekutu Tuhan. Oh, terima kasih kami dapat memandang wajah, kami menundukkan hati kami sepenuhnya. Pujilah Tuhan, silakan Tuhan mengajari kami. Oh, kami terus belajar menaklukkannya, agar kiranya kami dapat memuaskan hati-Mu Tuhan. Kami dapat mengenal Engkau, mengenal watak-Mu yang sesungguhnya, mengenal pikiran-Mu, perasaan-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Singkapkan semua bagi kami Tuhan. Haleluya. Semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik di Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom Mak Yeye. Shalom, selamat pagi semua.
Ada radio? Shalom yang di radio, selamat pagi. Baik, mari kita mulai. Oke. Haleluya. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan surat-suratnya ditulis untuk membangun saudara-saudari pada masa itu. Seperti Paulus maksudnya ya. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan bebannya sendiri, juga beban yang ditanggungkan kepadanya oleh Roh Kudus. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang rasul yang memimpin jemaat-jemaat pada masa itu, yang menulis surat itu kepada jemaat-jemaat dan menasihati mereka. Itu adalah tanggung jawabnya. Identitasnya semata-mata seorang rasul yang bekerja, dan ia semata-mata rasul yang diutus oleh Tuhan. Ia bukan seorang nabi atau seorang penubuat. Baginya, pekerjaannya sendiri dan kehidupan saudara-saudari adalah yang terpenting. Gitu ya. Jadi, ia tidak dapat berbicara atas nama Roh Kudus. Perkataannya bukanlah perkataan Roh Kudus. Terlebih lagi tidak bisa dikatakan sebagai perkataan Tuhan. Karena Paulus tidak lebih dari makhluk ciptaan Tuhan. Dan tentu saja bukan inkarnasi Tuhan. Seberapa hebat pun dia. Ya, dia bukan inkarnasi Tuhan. Karena kan dari tulisannya itu, dari bebannya itu kita tahu, ya. Jadi ketika dikatakan itu bebannya sendiri, gitu, supaya bagaimana supaya jemaat hidup saling mengasihi, tidak bertengkar, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap mengikuti ajaran-ajarannya dia, gitu loh. Jadi semua ajarannya dia itu adalah kombinasi dari perenungan dia akan Taurat, lalu Roh Kudus menyingkapkannya, gitu ya. Namun dikatakan itu tidak boleh mewakili Roh Kudus, gitu. Tidak boleh mewakili Tuhan itu sendiri, kan bebannya dia. Dari situ kita mesti lihat. Tentu itu berguna, gitu. Gitu ya, kita tidak memungkirinya, gitu. Tetapi kan kita tahu kemudian hari gitu, bagaimana ternyata dia sendiri pun harus berjuang, gitu. Makanya cobalah saudara, kalau dia mengatakan celakalah aku, gitu, dia harus mengutuk dirinya sendiri. Sudah barang tentu saudara, dia pasti merasa samalah seperti Salomo juga, gitu. Jadi masa tuh, kok bisa kayak gini ya, hampa, gitu. Namun karena memang itu sudah sama seperti kebanyakan orang Kristen sekarang, gitu kan. Jadi kalau mereka tidak mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan yang baru, gitu, kalau mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sekarang, tentu saudara mereka bisa mengimajinasikan atau mendengarkan suara Tuhan bagi mereka sendiri. Tentu bisa saudara. Karena kan mereka sudah tetapkan, oh suara Tuhan itu harus sesuai dengan Alkitab katanya kan. Berarti kan mereka kan membatasi Tuhan sampai di situ. Bagaimana Tuhan bisa berdaulat, gitu kan.
bagaimana Tuhan itu maha kuasa. Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan kita kalau kita masih ngatur-ngatur dia? Nggak bisa kan? Kalau kita masih terus menuntut dia untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan dia, padahal semua hal yang kita alami adalah jalan untuk supaya kita itu tunduk kepada dia. Disitulah baru kita bisa diselamatkan. Karena kita rusak. Rusak dalam arti kita tidak tahu apa yang kita pahami selama ini berasal dari siapa seutuhnya. Tidak murni semua berasal dari Tuhan. Gitu. Paulus dulu tidak ada yang berani menegur dia. Karena semua murid-murid dia adalah anak asuh dia. Gak ada kan yang bisa negor dia. Dia itu terbeban sekali dengan bebannya dia sendiri. Makanya kalau saudara lihat pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus itu kan, sampaikanlah kepada jemaat, kepada malaikat jemaat Efesus katanya. Mereka kehilangan kasih mereka yang semula. Mereka sudah jatuh terlalu dalam. Padahal mereka itu bisa menguji rasul, apakah rasul palsu atau asli gitu. Harusnya kan sudah tinggi kan status mereka gitu sebagai jemaat Tuhan. Dan justru Tuhan katakan, Tuhan tegur mereka bahwa mereka sudah terlalu dalam jatuh. Ya artinya dosa mereka dalam pandangan Tuhan sudah sangat tinggi gitu loh. Yaitu kesombongan mereka. Jadi perlahan kita boleh mengerti maksudnya. Jadi bukan masalah tidak menganggap Paulus itu penting gitu loh. Pentingnya di masa itu sama seperti Taurat, saudara. Makanya Tuhan mengatakan, aku tidak meniadakannya, aku menyempurnakannya, menggenapinya. Menggenapinya itu ini loh, arti Taurat yang sesungguhnya itu ini. Makanya kan dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah juga sama manusia dengan segenap hatimu, bla bla bla. Disitulah sudah terdapat semua hukum Taurat. Sudah ada di dalam itu semua. Makanya kan pemuda yang kaya itu walaupun dia sudah melakukannya, dia kan itu masih rasa kurang kan. Gitu. Kan hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan kepada pemuda kaya itu. Mana bisa kekayaannya, saudara? Nggak bisa. Kalau dia terus menginginkan kebahagiaan yang seperti yang dimiliki oleh Tuhan, makanya jalannya adalah, ayo sekarang tinggalkan semua itu. Kamu inginkan kan, kamu sudah puas nih kan, kan kamu tidak menemukan kebahagiaan kan di situ kan, kan kamu mau jawabannya, kamu mau benar-benar jawabannya, atau kamu gak sungguh-sungguh untuk itu gitu. Harapan dia mungkin Tuhan gimana lah gitu, muji dia, mungkin ini, lakukan ini sedikit lagi gitu kan. Bayangan dia kan sedikit lagi gitu. Mungkin bayangan dia juga Tuhan mau memuji dia gitu. Memang Tuhan mau memuji dia awalnya. Bagus, lakukan ini semua. Oh, sudah saya lakukan semuanya. Tapi dia masih belum pasti kan keselamatannya. Makanya kan pesan Tuhan juga kepada jemaat yang terakhir itu Laodikia ya. Ya kan? Karena jemaat Laodikia itu kan jemaat yang kaya kan.
Kan mengatakan apa? Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Kamu kaya tapi kamu miskin gitu. Kamu mengatakan dirimu kaya, sesungguhnya kamu miskin, malang, melarat, telanjang. Katanya kamu punya uang untuk beli pakaian gitu, tapi kamu nggak punya pakaian ternyata. Terlihat ketelanjanganmu katanya. Maksudnya itu keadaan dia terlihat dengan jelas semua orang gitu loh. Sekalipun kamu kaya, kamu gak bisa menikmati kekayaanmu gitu. Kamu masih takut akan hidupmu. Gimana kalau diambil itu darimu? Berarti kan kamu, kalau diambil daripadamu, kalau kamu gak bisa tenang, berarti kan kamu gak punya Tuhan dong dalam hatimu. Bohong aja. Makanya ditantangkan, juallah. Makanya saudara, ketika kita mengalami sesuatu yang seperti itu, sudah berarti kan sedang menguji kita. Apakah kita benar percaya sama Tuhan atau tidak? Apakah kalau semua itu diambil daripada kita, apakah kita masih tetap bisa berpegang kepada Tuhan? Apakah kamu masih percaya kalau Tuhan itu pemilik segala sesuatu? Oke, jadi perkataannya bukanlah perkataan Roh Kudus. Terlebih lagi tidak bisa dikatakan sebagai pekerjaan Tuhan. Perkataan Tuhan. Nah, salah ya. Karena Paulus tidak lebih dari makhluk ciptaan Tuhan dan tentu saja bukan inkarnasi Tuhan. Identitasnya tidak sama dengan identitas Yesus. Perkataan Yesus adalah perkataan Roh Kudus. Perkataan itu adalah firman Tuhan. Karena identitasnya adalah identitas Kristus. Gitu ya. Lihat. Anak Tuhan. Bagaimana mungkin Paulus bisa setara dengan dia? Jika orang memandang surat-surat atau perkataan Paulus sebagai perkataan Roh Kudus dan menyembah perkataannya sebagai Tuhan, dapat dikatakan bahwa mereka terlalu sembarangan. Ketika ada cara Tuhan menjelaskan isi Alkitab itu sangat hati-hati gitu kan. Dibuka, nalar kita dibuka. Coba aja kamu lihat hidupnya. Dari surat-suratnya itu kan kamu tahu bagaimana dia sesungguhnya. Jadi kalau kamu mengatakan semua perkataan dia adalah perkataan Tuhan, itu terlalu sembarangan. Kalau orang memujanya sebagai perkataan Tuhan, itu kan terlalu naif ya. Masa nggak lihat faktanya? Sekali lagi, tidak sedang mengatakan kalau Paulus tidak penting. Ada pentingnya di masa itu. Tapi kan kalau kita bandingkan dengan Taurat, perkataan Tuhan, perkataan Taurat itu masih benar-benar firman Tuhan kalau dibandingkan dengan perkataan Paulus. Karena Paulus itu kan mencoba menerangkan isi Taurat kebanyakan kan. Coba lihat, dia berkutat di imam besar, dia menjelaskan keimamatannya Yesus gitu kan, keutamaannya Yesus gitu kan. Dia hanya menjelaskan itu kan. Dan dia bukanlah Kristus itu. Yesus saja, bagaimana dia itu justru ketika dia menerangkan Taurat itu, justru dia peraturan-peraturannya itu kayak dilanggar dia kan.
hormatilah ayah dan ibumu. Cobalah lihat ketika datang ibunya. Gitu kan. Dia di luar, ibunya di luar, gak ikut sama-sama mendengarkan kan. Lalu orang bilang, wih, ada orang menyebutkan kepada dia, ibumu datang. Ibumu ada di luar. Maksud mereka itu, kalau dia ini benar, pastilah Yesus akan keluar untuk menjumpai ibunya yang di luar. Dan memang Maria, kenapa dia tunggu di luar? Karena supaya orang lihat kan, saya ini kan ibunya. Masa saya harus ke dalam, duduk bersama dengan jemaat-jemaat yang lain, mendengarkan dia gitu kan. Saya ini kan orang tuanya, harusnya sungkem dulu lah dia gitu. Tuhan menjawab apa? Siapakah ibuku? Wow, itu kasar itu saudara. Menurut orang, tapi dari sisi Tuhan apakah itu kasar? Wah, ya enggak lah. Dia Tuhan, dia inkarnasi Tuhan, dia datang dari tempat tinggi. Wah, Daud saja ketika dia sudah melantik Salomo, ketika dia mau ini kan, dia mau mati gitu kan, ketika dia mau menyerahkan posisi raja itu kepada Salomo, dia itu harus dengan tongkatnya dia itu sujud gitu kepada raja, sekalipun raja itu adalah anaknya sendiri. Kira-kira gitu ya gambarannya gitu. Jadi kalau orang-orang yang memujanya mengatakan meninggi-ninggikan perkataannya Paulus itu terlalu sembarangan gitu. Makanya perkataan Tuhan zaman sekarang itu begitu penting sekali. Karena ini perkataan Tuhan sendiri. Dari mana kita tahu? Nanti Tuhan jelaskan. Di dalam segala pengajaran-pengajaran ini saudara. Kalau saudara amati baik-baik, itu benar-benar saudara akan melihat segenap hatinya Tuhan dikerahkan untuk menarik manusia kembali kepada Dia. Mengajar, membimbing, menasehati, mendukung. Bahkan saudara, kita bisa dengar Dia berbicara melalui diri kita sendiri. Karena Dia berinkarnasi di dalam daging. Jadi untuk kita benar-benar bisa mendengarkan Tuhan secara langsung tanpa melalui orang lain. Karena kan kita sudah makan Dia. Kita sudah makan firman-Nya. Apa yang kita lakukan itu ya dan amin, saudara. Ketika kan Dia mengatakan makan firman, kan segala sesuatu yang kita makan kan akan menyatu dengan kita kan. Betul nggak? Sesederhana itu kan. Jadi dalam hal ini, bisakah orang menipu kita? Ya mana bisa lagi. Orang Dia sudah di dalam kita. Kita tahu Tuhan itu adalah roh gitu. Tapi kan kita masih bisa dibingungkan kalau misalnya kita memandang, kita mencoba mendengarkan suara dari luar. Iya kan? Dari mana kita tahu itu Tuhan? Itu roh kan?
Tapi kalau dia sendiri itu telah menjadi kita gitu loh. Di dalam kita ini loh menyatu gitu. Tentu kan kita masih kan akan ditaklukkan kan. Tapi kan hasil daripada ditaklukkan kan pasti ada dong. Kita lihatlah perubahan kita selama ini. Selama ini mungkin, wah dulu kita masih gimana dalam menjalani hidup kita. Sulit rasanya kita mendengar suara Tuhan. Sulit rasanya kita menenangkan hati kita. Tapi begitu sekarang kita ada bersama-sama duduk di kaki Tuhan, rasanya Tuhan itu kan dekat sekali. Bukan lagi karena apa yang saya katakan, tapi apa yang saudara rasakan. Betulkah seperti itu? Bukankah saudara itu mengalami perubahan dalam hidup saudara? Bukankah saudara merasa lebih tenang, lebih yakin akan masa depan saudara, bisa melihat masa depan anak-anak saudara, bisa melihat kebahagiaan kita, bisa melihat nanti apa itu kerajaan 1000 tahun. Kita nggak perlu lagi kita nggak sekedar beriman lagi saudara, karena kan kita sudah makan dia sudah berinkarnasi, dia menampakkan diri, dia jelaskan kepada kita apa arti menampakkan diri ini. Oh itu artinya yang menampakkan diri ya. Betul juga sih. Untuk apa misalnya saya lihat wajah manusia kayak wajah Tuhan Yesus? Apakah itu Tuhan Yesus itu? Apakah bisa dikatakan kalau benarlah misalnya Yesus itu seperti yang dilihat oleh murid-muridnya? Lalu kenapa mereka tidak mengenali Tuhan Yesus itu? Kenapa mereka masih bingung? Ya kan? Kenapa mereka bingung dengan perkataan Tuhan Yesus? Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Iya kan? Berarti kan melihat rupa, mendengarkan cerita, padahal mereka sudah tahu benar-benar Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Kan jelas kan? Maria ada bersama dengan mereka juga. Mereka tahu sejarah kelahiran Tuhan Yesus. Kok mereka ragu? Ya kan, udah jelas-jelas loh. Tidak ada manusia manapun yang lahir langsung dari perkataan Tuhan. Nggak ada kan? Dia manusia baru. Dia bukan keturunan Adam. Adam bukan bapak dia. Lalu kenapa ada silsilahnya? Siapa yang suruh si Matius bikin silsilahnya? Apakah Tuhan? Dari mana saudara tahu kalau itu disuruh oleh Tuhan untuk menuliskan silsilah Yesus? Bukankah itu idenya Matius? Lalu kok kita mengatakan itu firman Tuhan? Terlalu sembarangan kan? Tapi kalau orang yang fanatik akan Alkitab, tentu kan akan menghujat saya kan? Tentu kan akan menghujat perkataan ini kan? Hati-hati dengan itu, kan pasti begitu. Tapi apakah kalau dibandingkan iman saya dengan yang menghujat saya itu, kalau disandingkanlah misalnya di hadapan Tuhan, kira-kira Tuhan itu lebih memilih siapa? Sama seperti antara Ayub dengan teman-temannya itu. Teman-temannya itu mengucapkan perkataan firman kan? Mengucapkan kan? Sama kan nampaknya kalau sudah dengarkan perkataan-perkataan sahabat-sahabatnya Ayub itu. Tetapi kenapa Tuhan membenarkan Ayub? Apakah karena Ayub punya perkataan yang banyak tentang firman Tuhan? Punya pengetahuan yang banyak? Tidak. Pengetahuan teman-temannya banyak juga saudara. Banyak sekali ayat-ayat itu saudara yang tercantum dalam kitab Ayub itu, dicatat dalam kitab Ayub itu, dan dikutip orang menjadi firman Tuhan kan. Tapi kenapa Tuhan marah sekali dengan sahabat-sahabatnya Ayub itu? Sampai gak mau mengampuni mereka. Aku hanya mendengarkan perkataan Ayub. Aku hanya mendengarkan doa Ayub.
Sampai itu kan boleh saudara lihat bagaimana kerasnya Tuhan terhadap sahabat-sahabatnya Ayub itu. Padahal kalau saudara lihat di sana saudara, mereka itu memberikan nasihat, tapi penilaian mereka yang salah terhadap Ayub menyinggung Tuhan. Tuhan yang tersinggung, Ayub tidak. Ayub tidak menghukum mereka. Tidak, Tuhan yang tersinggung. Tetapi Tuhan tersinggung. Bukan dia nggak terima langsung permohonan maaf mereka itu kepada dia. Kan bisa lihat di situ kan? Itu bayarannya saudara, mereka harus persembahkan lembu loh saudara. Harus persembahkan korban gitu. Berapa puluh juta seekor lembu sekarang. Iya kan? Padahal tadinya kan mereka menghibur kan. Jadi dengan sekarang ini saudara kita mendengarkan perkataan-perkataan ini, cara percaya kita kepada Tuhan menjadi lebih benar gitu. Menjadi lebih rasional sebetulnya. Jadi kalau saudara perhatikan iman kebanyakan termasuk para pemimpin-pemimpin rohani sekalipun saudara, sebetulnya boleh dikatakan itu ketika sekarang dengan firman Tuhan ini saudara, sangat ngawur sekali saudara, sangat sembarangan sekali. Karena kan mereka telah diserongkan dengan mengejar ambisi pribadi sebetulnya saudara. Membesarkan gereja mereka, membesarkan pelayanan mereka, menjaga supaya pelayanan mereka itu bisa terus turun temurun. Mereka siapkan anak-anak mereka untuk itu, karena dalam pelayanan itu sudah banyak sekali harta, uang saudara, yang harus mereka kelola. Di zaman dulu aja yang di Surabaya itu sudah triliunan saudara. Macam mana sudah uang triliun saudara? Makanya kan anak menantu bertengkar. Jemaat yang ini kan terpecah jadinya kan. Si bapaknya itu sudah kayak gini, kita ikut menantunya aja lah. Kan terpecah kan. Mereka buat sendiri, tapi ya sudah. Ingat dulu ketika kita keluar itu kan, gereja-gereja yang keluar yang ada lahannya itu ya pertahankan gitu kan. Kami kok ini bukan atas nama jemaat, kalau tidak ada jemaat ini kan kayak gitu kan. Sama-sama ini kan. Bahkan sampai sekarang saudara nggak rela. Bayangin saudara, sama-sama nggak rela kan dua-dua kan, karena sama-sama punya hak. Macam mana lah mau bilang. Kira-kira saudara, kalau mereka diperhadapkan di hadapan Tuhan, gimana lah? Mau benarkan siapa? Tuhan hanya bilang, sudah ada tertulis penghakiman ada dalam firman. Cobalah lihat katanya. Dengan gamblang kan. Barang siapa rela kehilangan nyawa akan mendapatkan nyawa. Nyawa saja mesti rela kita hilang, apalagi harta, apalagi gereja, apalagi tanah gereja. Tapi begitulah saudara kenyataannya. Tapi mereka masih
Gak mau menyelesaikan masalah itu gitu loh. Dengan clear gitu. Makanya saudara, ketika kita dari kecil pelayanan ini dari tidak ada gitu. Kan gak ada warisan yang kita dapatkan untuk ini. Rasanya kita terus bagaimana kita orang gak mau mendengarkan, gak mau percaya dengan apa yang kita percayai, silahkan gitu. Tapi kita dengan tekun gitu. Rasanya gimana kita mau berjalan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sampai kapan terus pelayanan ini berdiri? Kita serahkan semua kepada Tuhan. Iya kan? Karena ini miliknya Dia. Kalau Tuhan mau membangunnya, silakan Tuhan. Kita mau persilahkan Tuhan yang sendiri yang membawa orang-orang datang ke sini. Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang. Mereka datang ke sini, kita terima mereka. Kita coba mengajari mereka dengan perkataan yang mungkin tidak langsung kepada perkataan firman Tuhan zaman sekarang. Kita menjaga hidup kita, bagaimana hidup kita itu benar-benar transparan apa adanya gitu. Tapi apakah orang menerima itu sebagai kebenaran? Belum tentu juga. Mungkin yang membuat saya menjadi musuh orang adalah karena iman saya kepada Tuhan. Iya. Saya tidak takut miskin. Orang-orang yang takut miskinlah yang meninggalkan saya. Bukan kau gitu? Sederhana kan? Orang-orang yang tidak punya iman kepada Tuhanlah. Iman yang benar ya. Teruji kan? Oh, dari PT mereka harus dipaksa pakai masker. Ya kan? Di sini saya katakan lepaskan maskermu. Percayalah, kita dilindungi sama Tuhan. Apakah mereka percaya? Tidak. Percaya sih percaya, tapi katanya kita mesti punya hikmat. Tapi apakah hikmat mereka teruji? Tidak teruji. Apakah kita sehat sampai sekarang? Sehat sampai sekarang. Ya. Apakah ketika kita itu tidak takut? Apakah mereka itu bisa menjamah kita? Ternyata tidak. Ketika kita menolak aturan itu, saudara, apakah mereka punya hak? Apakah mereka berani melakukannya? Sekalipun mereka tidak melihat Tuhan yang di dalam kita. Lalu kenapa mereka tidak menyentuh kita? Karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Jadi perhatikan saudara ya, perjalanan kita selama ini. Firman yang kita baca ini bukan pengetahuan, bukan perkataan manusia. Kalau perkataan ini perkataan manusia, itu tidak akan memberikan kita itu jalan keluar. Karena manusia tidak punya jalan keluar. Tapi kalau ini perkataan Tuhan, ini punya jalan keluar. Ya. Oh, kita tidak akan bingung seperti Paulus. Masa dia saudara menginginkan mahkota. Apakah Yesus menginginkan mahkota? Tidak. Tidak kan? Waktu dia ditinggalkan oleh bapaknya, waktu dia lagi berdoa, dia diizinkan oleh Bapa memikul semuanya. Kayak dia gak tahu. Bahkan dia memalingkan wajahnya
daripada anak. Bingung kan kayak gitu saudara? Selama ini sudah dia lihat bapaknya tersenyum melihat dia kerja segala macam. Tiba-tiba di momen yang paling dia sangat membutuhkan bapaknya, dia tidak bisa melihat wajah bapak. Dia kayak ditinggalkan oleh bapak. Tapi apa keputusan dia? Kepadamu kuserahkan nyawaku. Dan dia berani mengatakan, sudah selesai. Oh saudara, bukankah itu hebat? Sekarang mari kita mengerti saudara. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan ini saudara, perkataan-perkataan ini adalah Tuhan itu sendiri saudara. Oh bukan sekedar pengetahuan itu, enggak. Bukan kata-kata kosong yang saya ucapkan itu. Saya berani mengatakannya karena saya mengalaminya. Walaupun saya belum mengalami semua. Tapi yang saya tahu, setiap hari saya percaya Tuhan ngajari saya. Bahkan sampai larut malam sekalipun saudara. Iya. Kadang-kadang saudara saya nggak mau kehilangan. Misalnya ketika sudah baca gitu, misalnya berapa kalimat itu saudara, sampai berapa halaman itu saudara. Itu saudara saya sudah tadi malam sudah baca di sini. Nanti mau tidur itu saudara. Kalau tidak saya baca gitu ya satu kalimat lagi. Padahal kami sudah doa gitu kan. Masih doa juga loh saya. Maksudnya itu saudara, bukan saya buat-buat. Ada seperti yang ini sudah di dalam ini yang berubah loh. Itu maksudnya gitu loh. Benar-benar firman itu menjadi sangat menarik sekali. Rasanya setiap kata-kata ini penuh dengan makna gitu. Saya nggak tahu saudara begitu atau tidak. Tapi itulah kesaksian saya tentang firman Tuhan ini. Saya diajar bagaimana supaya tidak benar-benar bergantung kepada pengertian saya. Misalnya saya seperti sudah membayangkan diri saya sudah rohani. Diingatkan oleh firman Tuhan ini saudara. Sehingga benar-benar tidak pernah merasa diri saya sudah tahu banyak gitu. Bahkan kalau misalnya saya sudah baca mungkin sebelumnya kemarin itu. Begitu saya baca lagi. Saya tidak langsung, sudah saya baca ini kemarin. Tidak. Saya akan coba baca. Saya yakin Tuhan akan mengungkapkan sesuatu yang lain dari perkataan ini hari ini. Beneran. Terjadi begitu saudara. Iya. Dan di dalam hati saya selalu ada begini. Tuhan itu selalu baru. Iya, saya nggak pernah punya pengalaman seperti itu. Yang namanya dulu misalnya hadirat Tuhan, berbagai macam saudara. Tapi saudara, kalau saya bandingkan dengan sekarang, kalau dulu itu saudara, ada masanya hampa. Kita harus menantikan lagi pengurapan lagi dari pemimpin kita. Ini tidak saudara. Iya, enggak. Saya apa adanya bicara. Untuk apa? Untuk apa membohongi saudara? Untuk apa memuji-muji diri saya seolah-olah mengatakan saya ngalami ini ternyata saya nggak ngalami itu. Untuk apa? Apa tujuannya? Saya akan langsung dapat ditegur oleh Tuhan. Katanya tadi kamu ngomong kayak gini. Ternyata kamu kayak gini ya. Saya ngapain? Saya tahu itu. Misalnya kalau nanti Tuhan bilang sama saya kayak gitu, masa saya nggak malu sama Tuhan? Ketika saya datang sama dia, lalu dia bilang sama saya, tadi kamu bilang apa? Bukankah kamu kayak gini? Apa saya nggak malu kayak gitu? Malu lah. Tiap kali. Mungkin awal-awalnya mungkin masih iya Tuhan tadi gini. Tapi setelah terus firman Tuhan itu mengajari kita, setelah saya terus menaklukkan diri saya kepada firman, tentu saya bertobat dong. Terus gimana dong Tuhan? Nah setelah
Tuhan mendengarkan perkataan itu dari saya. Gitu. Sudah, lewatkan dia. Tapi diam-diam tanpa saya sadari, Tuhan itu menjalankan hidupnya di dalam saya. Nah, itu misterinya, saudara. Itulah upah kita, saudara. Memang kita gak bisa, memang kita rusak, tapi dia tunjukkan pekerjaannya di dalam kita. Ini loh, ikutin ya. Yang lakuin kita, tapi itu masih pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan kan, anugerah kan. Nah, setelah kamu lihat itu, oke, belajarlah hidup seperti itu ya. Padahal saya loh yang melakukan loh. Gitu. Cuman ingat, ini aku, dia bilang. Bukan kamu. Tapi akan tiba saatnya harus kamu ya. Bukan aku. Begitu, aku harus hanya lihat aja gitu. Seperti itulah saudara persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti itulah pengenalan kita akan Tuhan. Jadi dia itu gak menjelaskan aku ini kayak gini, aku ini enggak. Kita ngalami sendiri. Itu baru real Tuhan yang sejati. Itulah persekutuan yang dialami oleh Nuh. Makanya dia menjadi sangat penghiburan bagi Tuhan. Iya, kenapa dia bisa menjadi penghiburan bagi Tuhan? Karena itu dia belajar duduk di kaki Tuhan. Gitu loh. Dia nggak merasa diri dia itu bisa memberikan perkataan-perkataan kepada Tuhan, bisa menasehati Tuhan. Musa kan menasehati Tuhan. Apa yang dikatakan orang nanti? Ternyata dia itu hanya bisa membawa orang Israel itu, umatnya itu keluar dari Mesir, tapi tidak bisa membawa mereka ke tanah Kanaan. Waduh, perkataan itu saudara mewakili iblis, saudara. Iya. Makanya sampai dia berani, lebih baik aku mati saja. Waduh, itu. Dan sudah lihat ya bagaimana Musa. Tapi Musa itu begitu dipuja-puja oleh orang Israel. Mereka tidak tahu yang berdiri di hadapan mereka jauh lebih tinggi daripada Musa. Iya. Makanya selalu mereka maksa Yesus itu buat mujizat yang lebih besar. Mereka selalu bandingkan, Musa juga kasih kami roti mana, Musa yang kasih kamu itu. Tapi Bapakku yang surga. Tapi kamu tahu enggak? Sebetulnya itu cuma nubuatan aja. Aku loh sebetulnya, mana itu aku. Mana yang sebenarnya itu aku. Akulah roti yang turun dari surga. Gitu. Itu telak sekali loh pukulan Tuhan kepada mereka itu, saudara. Mereka yang membanggakan, ya mereka yang membanggakan mana itu, saudara. Makanya saudara, kalau kita mau membandingkan diri kita dengan orang yang membanggakan apa yang dia sudah capai, mungkin nambah rumah satu, rumah yang lebih indah gitu kan, mungkin membuat ini saudara, memasuki mungkin mereka mengatakan, mereka mengatakan berkat Tuhan, puji Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, akulah rumah yang sesungguhnya. Itu loh. Aku itu tinggal dalam kamu. Akulah rumah yang real. Sesaat saja mereka menikmati itu. Sebentar lagi habis lenyap. Ketika mereka meninggal, kemana semua itu? Apakah mereka bisa bawa itu?
Tapi aku yang tinggal dalam dirimu, aku itulah rumah. Sehingga ketika engkau pun mati, engkau bisa bawa aku. Karena aku tinggal dalam kamu. Rumah di dunia kamu tidak bisa bawa mati. Hartamu, uangmu, emasmu tidak bisa kebawa mati. Kalau mungkin kamu suruh orang memasukkan semua uangmu ke dalam petimu, petimu akan dibongkar orang. Itu gak bisa kamu bawa. Dan itu gak ada gunanya. Gak berlaku mata uang itu. Sampah itu semua. Dibakar semua itu. Emas itu yang kamu bangga-banggakan itu, yang cuma secuil itu, 1 kilo kamu bilang, akulah gunung emas. Dan aku tinggal dalam kamu. Jadi sudah. Jangan genggam milikmu. Jangan genggam harta dunia ini. Genggamlah Tuhan. Jangan pernah gelisah. Apa yang kau makan, minum, pakai, jangan genggam dunia ini. Nanti dunia ini akan menyesatkan kamu. Kalau kamu menggenggam dunia ini, kamu akan mati seperti istri Lot. Menjadi tiang garam, perjanjian, menjadi satu ingatan gitu. Saudara, kalau apa namanya ya, membicarakan Tuhan ini saudara, membicarakan pengalaman akan Tuhan ini saudara, itu rasanya itu saudara gak habis-habis loh saudara. Karena semakin diceritakan, semakin dia menyatakan diri. Habis-habis. Membuat terus semakin bersemangat. Kata-kata dalam menurut saya rasanya gak habis-habis gitu saudara. Membicarakan tentang Tuhan itu saudara. Itu menyenangkan sekali saudara. Ketika dikatakan dalam satu bagian firman Tuhan, dikatakan Tuhan itu sendirian saudara. Dia kesepian. Oh, dalam hati saya saudara, Tuhan, gimana caranya supaya aku bisa menemani Engkau dalam kesepian. Jangan egois. Aku tidak pernah egois. Kita itu saudara, kita katakan kita tidak egois. Itu dari kacamata kita saudara. Sebetulnya tidak egois. Selama ini kita datang sama Tuhan karena kita butuh Tuhan. Kita tidak pernah meningkat. Tapi tahukah saudara, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tentu saudara, dia tidak secara gamblang menyatakan saudara kesepiannya. Apapun itu tidak. Tapi dia tunggu kita saudara. Dan suatu saat tanpa sadar, ternyata kita menjadi salah satu daripada orang, salah satu daripada makhluk yang bisa memuaskan hati Tuhan. Seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Maria sangat menghibur hati Tuhan pada waktu itu. Hanya dia mengerti tatapan matanya Maria itu saudara, penuh dengan rasa lapar dan haus mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Iya. Oh, kasihnya kepada Tuhan Yesus kasih yang murni. Kasih kepada Allah. Iya. Ketika Maria memandang Tuhan Yesus saudara, dia seperti memandang Yahweh saudara. Dia seperti memandang
Allah yang di sorga itu, saudara. Iya. Kan di sorga itu saudara tidak ada, saudara, pikiran pikiran seperti di muka bumi ini, saudara. Kesukaan laki-laki kepada perempuan tidak ada, saudara. Jadi ketika dia mendengarkan Yesus, semua perasaan itu tidak ada. Benar-benar kasih Maria kepada Yesus seperti kasih seorang manusia kepada penciptanya. Oh saudara, itu sangat indah sekali, saudara, pemandangan itu. Bagaimana ketika Maria yang mengurapi seorang perempuan, sebetulnya dia juga yang menuangkan minyak itu, saudara. Karena tidak ada nabi yang mengurapi dia. Harusnya dia ini raja loh. Harusnya harus dituangkan, saudara, minyak dari tanduk itu, saudara. Tak ada orang yang. Puji Tuhan, ada seorang perempuan yang tanpa sadar dia itu sedang menabung, saudara. Sesaat nanti kalau dia tidak punya uang, dia bisa jual minyak itu, harus minyak yang sangat berharga. Ketika dia melihat pribadi Tuhan yang menyelamatkan nyawanya, dia tuangkan semua minyak itu. Bayangkan, saudara, betapa Tuhan ini sangat terhibur. Makanya dia mengatakan, dia sedang melakukan persiapan untuk penguburanku. Saudara, tujuan terpenting daripada menjelaskan Alkitab ini bukanlah mendiskreditkan Alkitab, saudara. Bukan. Tujuannya adalah menjelaskan yang sesungguhnya. Itulah, saudara. Jangan salah. Sepanjang setelah kita jelaskan tentang Alkitab ini, saudara, kita bahas secara perlahan. Dari perkataan-perkataan ini, saudara, yang kita dengarkan ini, disinilah, saudara, semua orang harus ditaklukkan, termasuk Paulus, termasuk guru kita, termasuk orang-orang sebelum kita, harus ditaklukkan oleh firman ini. Kalau tidak ada firman ini, mereka akan tetap di tempat peristirahatan mereka. Makanya, saudara, kalau Tuhan Yesus tidak turun ke dunia orang mati, semua orang-orang itu akan tertawan di penjaranya iblis. Mereka harus mendengarkan perkataan Tuhan. Makanya dikatakan saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang yang dalam kuburan akan mendengarkan suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Itu, saudara, terjadi perkataan itu menggoncangkan orang-orang yang ada di penjara pada waktu itu, saudara. Penjara alam maut, penjara Hades, saudara. Gemetar, saudara. Dari mana kita bisa tahu? Bayangkan begitu Paulus dan siapa itu? Silas itu kan. Yang ketika mereka di penjara itu, saudara, memuji Tuhan. Itu sendi-sendi penjara itu goncang goyang semua. Iya. Terjadi, saudara, ketika perkataan Tuhan itu.
mengatakannya lebih tegas lagi. Bukankah ini benar-benar penghujatan? Nah, yang tadi kan itu sembarangan, tapi dengan lebih tegas lagi, bukankah itu penghujatan? Bagaimana mungkin seorang manusia berbicara atas nama Tuhan? Dan bagaimana mungkin orang tunduk pada catatan-catatan surat Paulus dan perkataan-perkataan yang ia ucapkan seolah-olah itu adalah kitab suci atau kitab surgawi? Artinya, apakah keputusan Tuhan mengatakan semua itu adalah inilah kitab suci yang turun dari surga? Naif. Sama kan dengan kitab yang lain juga begitu kan. Seperti itulah sebetulnya mereka memberhalakan Alkitab. Dapatkah firman Tuhan diucapkan oleh manusia dengan tidak serius? Bagaimana mungkin seorang manusia berbicara atas nama Tuhan? Jadi bagaimana pendapatmu? Mungkinkah surat-surat yang ia tulis kepada jemaat-jemaat tidak dicemari oleh gagasannya sendiri? Mungkinkah? Setelah Tuhan menjelaskan semua tadi itu, apa jawaban kita? Mungkinkah tidak dicemari oleh gagasan sendiri? Mungkin, sangat mungkin. Sama seperti perkataan saya. Mungkinkah perkataan saya dicemari oleh gagasan saya sendiri? Pastilah. Tapi kebenaran yang lain, bisakah Tuhan memakai mulut saya untuk berbicara kepada saudara? Mungkin. Disitulah saya sangat yakin sekali, saudara, ketika dia mengatakan, jangan takut Barlin, akulah perisaimu. Itu yang membuat saya berani bicara terus sama saudara. Dan disitulah saya melihat, saudara, Tuhan menampakkan diri. Kita semua melihat Tuhan menampakkan diri, mengajari kita dengan lembut, membimbing kita sambil dia menjagai kita. Ketika rasanya kita mungkin gimana gitu, dia bimbing kita, saudara, secara perlahan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini buat persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin.